Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Baik, di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial ya, cara mengganti bootloader STBB 860 HP1 atau P2. Dan sebenarnya tidak perlu butuh monitor ya teman-teman. Cukup menggunakan memanfaatkan OpenWRT mode SD card. Yang dimaksud mode SD card itu, meskipun eMMC rusak sekalipun itu masih bisa booting OpenWRT menggunakan SD card teman-teman. Nah, di sini saya sudah siapkan SD card-nya, kemudian STB B860H-nya P1, kemudian di sini ada TV sebagai contoh saja ya, sebagai pembuktian saja. Nah, kemudian sekarang kondisi STB masih dalam keadaan Android teman-teman. Jadi saya pasang ke listrik dulu ya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri, jika sudah mengganti bootloader, tentu warna LED-nya itu warna orange ya, jika dinyalakan teman-teman. Dan bisa lihat di TV juga sudah loading ke Android. Nah, di sini kita akan mengganti bootloader. Nah, pada saat setelah diganti bootloader nantinya tentu bisa menggunakan SD card, meskipun bukan SD card yang sudah dimodif ya. Maksudnya bukan OpenWRT mode SD card teman-teman. Nah, di sini sudah loading. Nah, baik, pertama-tama kita menggunakan SD card yang masih belum yang masih yang mode SD card maksudnya ya teman-teman. Nah, di sini saya pasang dulu, saya matikan dulu ya. Matikan dulu. Kemudian ini SD card saya masukkan ke ke STB. Nah, kemudian ini ada plastik, saya jadikan bantalan untuk mencet tombol ya teman-teman. Karena STB saya ini jika menggunakan mode SD card tidak bisa booting jika tombolnya tidak ditekan, seperti itu ya. Nah, begitu listrik dinyalakan, STB dinyalakan, langsung ditekan baru bisa booting jadi OpenWRT teman-teman. Sekitar 3 detik kemudian dilepas. Nah, baik, kita tunggu. Nah, ini otomatis sudah booting ke OpenWRT ini teman-teman. Jadi seperti inilah fungsi mode SD card ya. Jadi meskipun masih dalam keadaan Android tanpa mengganti bootloader, bisa booting OpenWRT. Nah, baik, kita akan mengganti bootloader. Dan tentu ciri-ciri bootloader yang sudah diganti itu LED STB berwarna orange teman-teman. Oke, saya benerin dulu kabel-kabelnya, kemudian saya cek di PC sudah terdeteksi. Nah, baik, kita login ke OpenWRT-nya dulu teman-teman. Nah, baik, ini adalah firmware mode SD card ya. Nah, selanjutnya di sini saya sudah siapkan bootloader. Ini adalah yang di atas ini adalah bootloader Android dan yang di bawah adalah bootloader OpenWRT. Nah, berarti sekarang yang harus kita install adalah bootloader OpenWRT, teman-teman. Nah, baik, kita jalankan terminal di sini. Kita buka file manager dulu ya. Kemudian kita upload bootloadernya ke root, teman-teman, ke folder root. Nah, di sini ada file, saya hapus dulu. Nah, oke. Kemudian saya upload file bootloader untuk, berarti file bootloader untuk OpenWRT ya. Nanti berubah menjadi warna orange LED-nya. Nah, baik, sudah diupload. Kemudian kita jalankan kita jalankan scriptnya teman-teman, perintah untuk install OpenWRT bootloader. Nah, yang ini nih. Baik, kita tunggu, kita langsung eksekusi di terminal. Kita enter. Nah, di sini sudah, sebentar, OpenWRT, kita masih di directory home. Kita harus ketik cd dulu teman-teman, cd, enter, kemudian kita eksekusi lagi, dan kita enter. Nah, di sini sudah masuk ya.
Nah, baik, eh, saya matikan dulu STB-nya. Kemudian saya cabut SD card. Oke, otomatis jika di on kan lampu akan berwarna orange karena ini sudah diganti bootloader. Nah, seperti itu teman-teman. Dan tentunya di PC sudah tidak ngeloading ke eh, Android ya teman-teman. Sudah tidak bisa tampil file store-nya dan di sini sudah warna orange. Nah, dengan demikian sudah bisa menggunakan firmware yang bukan mode SD card. Seperti itu. Nah, baik, saya akan pasang kembali SD card-nya dan jika sudah warna orange seperti ini, saya tidak perlu lagi memencet tombol pada saat pertama dinyalakan teman-teman. Sebab ini sudah terganti bootloadernya. Saya cabut dulu. Nah, baik, saya pasang SD card. Oke, kemudian saya nyalakan dan saya tidak perlu lagi memencet tombol ya. Sudah bisa langsung booting ke OpenWRT karena sudah menggunakan bootloader HD680 teman-teman. Nah, tuh langsung bisa loading ke OpenWRT-nya. Dan oke, kita tunggu sampai terkoneksi di sini dan saya akan mengembalikan bootloader ke bootloader Android. Biar Androidnya bisa booting lagi teman-teman. Oke, kita tunggu sampai terkoneksi lagi. Nah, oke. Sekarang kita coba buka lagi Lucy-nya. Kemudian langsung ke file manager. Kita ke folder root. Ke folder root, di sini tadi ada openwrt.imj ya. Nah, saya tinggal upload lagi yang android.imj teman-teman. Oh, sorry. Android.imj ini adalah bootloader Android. Oke, sudah. Kita langsung ke terminal. Kemudian mengeksekusi untuk instalasi Androidnya teman-teman. Bootloader Androidnya kita copy, kemudian kita ketik cd dulu di sini untuk masuk ke directory root, kemudian kita paste dan kita enter. Nah, sudah, saya langsung matikan STB-nya dan mencabut SD card. Atau saya tidak usah mencabut SD card, saya langsung nyalakan saja, tapi saya tidak pencet tombol power teman-teman. Oke, saya tidak pencet tombol power atau dilepas aja dah. Nah, saya lepas saja seperti ini. Mohon maaf jika gambarnya miring-miring ya teman-teman. Ini lagi dipegang. Oke, saya nyalakan dan sekarang warna hijau lagi. Dan di TV sudah muncul. Jadi kita sudah berhasil mengembalikan bootloader dengan sangat gampang teman-teman. Belum lagi jika kita menginstal ke eMMC itu juga bisa kita restore full backup Androidnya. Jadi pokoknya mudah, semua serba mudah dengan mode SD card teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, saya rasa cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.